Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung bersama perwakilan guru dari SMK Putra Gunung Halu. Di sini saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang akan saya wawancarai. Yang pertama adalah Bapak Ade. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Yang kedua adalah Bapak Jian, beliau sebagai Kepala Program Keahlian di SMK Putra Gunung Halu. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mohon izin untuk meminta waktunya sebentar ya Kak. Perkenalkan, nama saya Eko Lestari. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi Pak. Di sini saya sedang melakukan KKN atau sering disebut kuliah kerja nyata. Tugas saya di sini adalah melakukan observasi langsung kepada sekolah, yakni di SMK Putra Gunung Halu ini, yang mana yang akan saya observasi adalah tentang sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Langsung ke pertanyaan saya, Pak. Untuk sistem pembelajaran nih yang digunakan di SMK Putra Gunung Halu ini seperti apa? Silakan Pak Ade. Nah, untuk pembelajaran di SMK Putra Gunung Halu sendiri, kita mengkombinasikan dua sistem ya. Pertama secara daring atau online, di mana kita nantinya lebih terfokus pada pembelajaran secara menggunakan aplikasi-aplikasi. Kemudian juga ada secara luring. Nah, untuk secara luring ini kita lebih fokuskan kepada untuk pengumpulan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring, mungkin itu. Namun untuk masa PPKM sekarang kita lebih cenderung ke yang sistem pembelajaran online sepenuhnya, karena siswa sedikit agak sulit ya untuk datang hadir ke sekolah, karena ada larangan bahwa belum diperbolehkannya siswa untuk hadir ke sekolah untuk saat ini. Bapak Jian, untuk platform yang digunakan di SMK Putra Gunung Halu ini apa saja Pak? Ya, tentu untuk pembelajaran daring pasti menggunakan aplikasi ya, dimana di kita itu ada beberapa aplikasi yang digunakan. Contohnya menggunakan aplikasi SME ya. Itu satu platform aplikasi untuk menilai kehadiran siswa, pengumpulan tugas dan lain sebagainya gitu. Nah, beda lagi ketika ujian, ujian di kita menggunakan aplikasi Ujion. Itu mungkin. Gitu ya Pak. Nih untuk platform yang Bapak sebutkan barusan nih, mungkin ada sebagian siswa yang belum paham. Adakah sosialisasi langsung dari pihak sekolah ataupun guru terhadap siswanya? Nah, tentu sebelum penggunaan aplikasi, kebetulan kemarin baru melaksanakan PPDB ya. Nah, tentu setelah PPDB itu ada yang disebut PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ketika materi PLS itu juga kami sisipkan materi tentang cara penggunaan aplikasi SME tersebut. Baik, begitu ya Pak. Untuk orang tua nih Pak, sebagai pendamping guru di rumah ketika siswa melakukan pembelajaran daring, adakah sosialisasi dari sekolah untuk orang tua itu sendiri? Mungkin Pak Ade bisa jawab. Untuk sosialisasi terhadap orang tua, biasanya di sekolah kami setiap ajaran baru dia selalu mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah supaya orang tua tahu gitu bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah kami. Ya sama seperti pada umumnya ya, kita mengundang orang tua untuk melaksanakan rapat di sini untuk mendiskusikan bagaimana cara pembelajaran yang efektif supaya siswa dapat belajar secara maksimal. Namun untuk masa pandemi ini tetap kami melaksanakan rapat dan mengundang orang tua, namun dengan jumlah terbatas. Biasanya diwakili oleh beberapa orang tua supaya tetap gitu ya, orang tua itu mengetahui gitu bagaimana pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi ini. Untuk kendala nih Pak, pasti ada lah ya kendala yang dihadapi dalam
dalam sistem pembelajaran online seperti ini. Untuk sekolah nih Pak, kendala yang dihadapinya seperti apa Pak Adit? Untuk sekolah sendiri, nah, kendalanya ini lebih kepada motivasi siswa ya. Terutama karena untuk di daerah-daerah seperti di Gunung Lawu itu kendalanya motivasi siswa untuk belajar gitu. Karena di masa pandemi sekolah daring itu kalau boleh dibilang tingkat efektivitasnya cukup rendah ya. Karena minat siswa untuk belajar juga menurun gitu. Lebih cenderung ya rasa malasnya lebih meningkat dibandingkan pembelajaran secara normal atau secara tatap muka. Jadi lebih motivasi siswanya untuk belajar sih kendala yang dihadapi. Kendala untuk gurunya seperti apa Pak ketika Bapak melakukan proses pembelajaran nih di daring khususnya? Ya, tentu selain siswa, untuk guru juga pasti ada kendala lah. Saya mungkin secara teknis yang membahasnya, yaitu mengenai HP atau handphone gurunya yang belum support aplikasi gitu, karena kita juga menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet gitu ya. Tentu hanya HP-HP yang keluaran baru saja gitu yang bisa, tapi ada beberapa guru mungkin yang HP-nya masih menggunakan lama, HP model lama gitu. Nah, kami inisiatif dengan yang lama seperti itu, kita menggunakan aplikasi WhatsApp via chat gitu, masih menggunakan seperti itu. Untuk siswanya nih Pak, ada nggak sih ke Bapak selaku wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan keluhan-keluhan siswa kepada Bapak mengenai sistem pembelajaran daring ini? Nah, untuk keluhan siswa ya mungkin lebih kepada rasa jenuh ya. Rasa jenuh karena terkadang pembelajaran terus-terusan via daring ya, secara online itu tetap menimbulkan kejenuhan gitu, karena sekalipun siswa diberikan materi secara utuh, secara penuh, bahkan mungkin kalau secara tatap muka kan bertemu langsung itu lebih cepat mengerti mungkin dibandingkan dengan secara daring. Nah, mungkin saya lebih ke mengeluhkan hal-hal seperti itu, jadi cenderung lebih membosankan pola pembelajaran. Kemudian juga ya tadi itulah motivasinya juga semakin menurun mungkin gitu. Untuk sinyal di sini seperti apa? Ya untuk sinyal sendiri mungkin di beberapa daerah masih terkendala oleh sinyal juga. Jadi masih perlu apa ya istilahnya ya, masih perlu mencari-cari tempat gitu yang sinyalnya memadai gitu. Siswa itu tidak bisa di rumah belajar secara daring karena kendala sinyal. Mungkin dia harus pindah dulu nyari-nyari sinyal baru bisa memulai kegiatan pembelajaran seperti itu. Harapan nih ke depannya untuk sistem pembelajaran pada masa COVID-19 ini seperti apa? Kajian dahulu mungkin. Yang saya harapkan adalah ya tadi, karena ada kendala masalah provider atau sinyal di daerah-daerah gitu ya, saya berharap juga terhadap pemerintah untuk memperhatikan itu secara teknisnya. Bagaimana kalau setiap daerah itu misalkan masing-masing RW itu mendapat bantuan alat hotspot ya, pemancar wifi yang terintegrasi dari IndiHome atau Telkom gitu, dan para siswa gitu dapat mendapatkan konektivitas atau mendapatkan kuotanya atau penggunaannya secara gratis seperti itu. Untuk Pak Adit sendiri gimana harapannya Pak? Untuk pembelajaran di masa pandemi yang saya harapkan ya mungkin lebih ke untuk kami sendiri ya, pihak sekolah. Mungkin kami sebagai guru mungkin harus lebih kreatif, lebih inovatif lagi dalam mengolah materi sehingga siswa lebih antusias lah dalam proses pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai pun lebih maksimal gitu. Entah itu pembelajaran daring ataupun secara luring, jadi hasilnya itu minimal sama lah, seimbang. Jadi jangan sampai prestasi pada saat belajar normal secara tatap muka itu anjlok pada saat proses pembelajaran secara online. Mungkin seperti itu. Bapak, mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan.
kasih banyak atas informasi yang barusan Bapak sekalian berikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.